Nah tadi balik lagi ke pain-nya kan, masalahnya dia itu sulit untuk melakukan screening. Karena screening ini anggota mampu apa enggak nih kan dia minjem gitu kan. Udah kita kasih pinjaman kan takutnya dia punya potongan lain gitu kan. Kita nggak tahu gitu kan. Nggak bayar karena iya. Opus B. Kita akhirnya semuanya sudah integrated antara si mobile application tadi dengan core systemnya tadi. Dengan Opus B ini. Jadi nggak perlu labor lagi ya? Nggak perlu. Nah tadi Opus B-nya tuh berarti benar-benar menjembatani mulai dari proses kita orang user yang makai, terus orang-orang yang di belakang yang terlibat di dalamnya yang buat screening, terus yang buat tagihannya, sama yang ngitung pencairannya, transfer pencairan itu banyak divisi pasti yang itu ya. Kan kalau dulu kan mereka pakai ini ya, mereka tuh ada rumusnya sendiri gitu kan. Tapi kan kadang kalau di luar sistem itu kan kurang akurat ya. Ya ngitungnya ya, kan gitu, manual gitu kan. Pakai aplikasi ketahuan ujungnya pas udah cair gitu kan baru ketahuan ternyata salah gitu kan. Iya, surprise minjemnya udah tagihan bulan depan ternyata 20 juta, ternyata yang cair 16 juta kan. Iya, itu. Aduh, 4 juta. Lumayan kan 4 juta gitu. Iya, apes juga gitu kan. Tidak hanya di pinjaman yang tadi saya bilang. Cuma mobile itu sudah bisa melakukan registrasi dari keanggotaan. Kalau dulu mereka lakukan setelah di mobile, ada disimpan di mobile mereka, ada servernya, kemudian mereka lakukan upload lagi ke dalam, sistem core-nya. Manual. Sehingga nggak connect nih antara yang lama dengan yang baru. Nah kita konekkan nanti pada saat nanti kita implementasi itu sudah dikonekkan. Mereka langsung registrasi lah otomatis di mobile, kemudian udah langsung di core sistemnya sudah ada. Aplikasinya pun juga untuk yang registrasi itu kan ada approvalnya dari sistemnya. Udah kita buat otomasi juga. Jadi sehingga orang-orang keanggotaan udah tahu otomatis siapa orang-orang yang akan register atau akan di-approve menjadi anggota. Itu sudah connect dari ujung sampai ujung. Jadi sudah ini ya, pokoknya sistem itu kan bisa dibilang ya kalau kita ngomongin koperasi itu kayak core bisnisnya mereka kan di situ ya sebenarnya. Jadi udah semua core bisnisnya dia mulai dari anggota sampai ke di dalamnya gitu ya, proses peminjaman, semua itu udah di cover dan dijembatani ya sama Opus B tadi gitu. Jadi mobile itu di sisi mereka itu adalah front end. Jadi front end mereka tuh marketing itu sebenarnya di sana. Makanya peran dari mobile itu sangat penting. Ketika peran mobile ini tidak terkonek atau tidak terkonek, bisa bayangkan 2 kali kerja. Iya. Dari sini ke sini ke servernya si mobile apps, terus di manual upload ke. Yang bahaya tuh kalau misalnya salah satu tuh ada yang miss gitu kan. Nah itu dia. Itu bahaya banget. Itu memang terjadi. Dan pernah terjadi. Itu dia. Mungkin kayak misalnya harusnya mereka ngupload dari istilahnya kan kita bilang kayak nge-refresh ya. Jadi si core sistemnya ini kan harus dapat update data dari si mobile apps-nya ini setiap berapa hari sekali misalnya. Tapi ya karena either lagi nggak dikerjain atau mungkin down atau apa, nggak nge-sync kan datanya dan itu yang agak sedikit ya mungkin agak masalah ya. Kita ngomongin bisnis koperasi karena kan ini frontnya ya, maksudnya bisa dibilang ini sumber duitnya dia nih, tapi nggak nyambung sama core-nya gitu. Dan itu kalau boleh tahu nih kita dari Opus B itu solusinya tuh seperti apa sebenarnya? Tadi kan kita udah ngomongin secara abstrak ya, ada Opus B di situ. Nah mungkin boleh diceritain nggak nih Opus B-nya tuh gimana sih? Berupa apa sih sebenarnya yang bisa menjembatani semua itu tuh apa gitu? Ya. Jadi Opus B itu karena memang kita sudah sebutkan tadi memakai teknologi yang lebih advance saja dalam mengikuti digital computing yang saat ini kita sudah pakai. Ya misalnya kita memakai untuk integration pakai REST API, kemudian kita sudah juga comply dengan digital computing untuk yang cloud, mereka memakai SaaS ya. Kemudian mereka juga sudah virtualization. Jadi memudahkan kita dengan REST API tadi itu, integration tools-nya tadi itu dengan mobile application mereka. Jadi di situ kuncinya integrasi tadi itu. Jadi ada kita tools namanya REST API yang mampu menjembatani antara 2 platform yang sangat berbeda ini. Platformnya kalau boleh tahu apa ya? Apakah open source atau gimana gitu? Kan tadi antara application sama yang core-nya kan ya? Kalau core-nya Opus B kan open source ya. Oh, core-nya Opus B ya? Core-nya itu Opus B. Nah, sekarang yang mobile application ini mereka memakai ada platform sendiri khusus yang memang di develop oleh Homebrew ya? Homebrew. Oh, Homebrew kah?
Maksudnya buatan vendor sendiri kan? Buatan vendor sendiri ya. Dan mereka develop sendiri. Biasanya nggak nyambung. Iya, makanya nyambung. Akhirnya kita ada kolaborasi sama mereka, gitu. Ada kolaborasi sama mereka untuk mengkonekkan mana aja yang jadi titik-titik integrasi antara Opus B dengan core kita, Opus B dengan si mobile apps tadi. Nah, selain kita integrasi dengan mobile apps nih, jadi kita juga bisa integrasi dengan tanda tangan digital. Biasanya kan kalau pinjaman itu kan kita butuh ya persetujuan dari si approval ya? Iya, approval anggotanya kan gitu kan. Biasanya kita ngasih kertas gitu kan, dia tanda tangan, materai gitu kan. Kalau enggak, semua tinggal di mobile, tinggal tanda tangan, kelar. Oke, jadi itu salah satunya. Itu di aplikasi ya? Di aplikasi. Oh, jadi di aplikasi tambahin modul tanda tangan digital itu untuk approval juga ke Opus B-nya kan? Ke anggota. Kan? Kalau approve tanda tangan itu untuk anggotanya. Oh, jadi anggotanya apa enggak nih gitu kan. Dia setuju nggak nih dengan pinjamannya segini? Jadi tanda-tangan kontrak pinjaman setelah disetujui oleh Koperasi Astra kan harus disetujui juga oleh anggota. Itu mereka tanda tangannya digital. Jadi nggak perlu kelilingin kertas ya. Zaman dulu kan biasanya keliling kertas tuh kalau kita tanda tangan gitu kan. Karena kan kalau misalnya pakai kertas juga lama waktunya ya untuk si kredit gitu, misalnya nyari anggotanya dulu, misalnya anggotanya kalau misalnya nggak available gimana? Itu dia. Gitu kan. Makin lama juga cairnya tuh kayak gitu. Oke, itu tadi udah ada modul dari sisi modul mobile application, terus ada tanda tangan digital. Ada modul apa lagi nggak yang mungkin boleh diceritain? Satu lagi sih sebenarnya integrasi kita tuh ada. Ada integrasi? Ada lagi, itu Messenger. Messenger. Jadi kita bisa share informasi terkait misalnya simpanan mereka atau pinjaman atau informasi marketing itu bisa melalui SMS atau WhatsApp. Atau informasi tentang promo. Iya bisa. Misalnya kalau pinjam sekarang atau setor sekarang ada apa gitu ya. Iya, itu kita tinggal sekali klik itu akan keblast ke semua. Ya, mereka akan memiliki kerjasama dengan SMS Blaster. Oke. SMS Blaster itu kita membuat sebuah jembatan juga integrasi bagaimana caranya misalnya ketika dia sudah menjadi anggota, ada notifikasi dari SMS Blaster tadi untuk menginformasikan kepada si anggota bahwa dia sudah mendapatkan keanggotaannya. Tapi ini udah otomatis juga kan? Ini otomatis. Karena informasi dari keanggotaan itu kan dari core-nya. Ya, jadi kita sudah langsung mengirimkan ke SMS Blaster rekanan Kopastra, itu langsung ke nomor SMS-nya sih. Anggota. Jadi bukannya ada anggota baru, aku harus request ke SMS Blaster untuk dikirim SMS, enggak ya? Itu jadi sudah otomatis begitu begitu anggota itu sudah diterima, ya dia bisa langsung kirim SMS ke request ya. Request ke SMS Blaster untuk tembak SMS ke anggota tersebut ya. Itu juga kita bisa define body text-nya. Oh ya, bisa diisi manual ya berarti. Iya, betul. Jadi modul-modul yang mereka sekarang implementasi kemarin itu adalah core-nya itu adalah simpanan, pinjaman, keanggotaan, kemudian marketing, ya. Kemudian ada finance, accounting, kemudian ada nama procurement. Boleh sebut yang enggak aja nggak? Kayaknya itu udah semuanya soalnya. Yang enggak inventory. Inventory enggak. Inventory-nya. Soalnya kan kita kalau mau ngomong ERP ya, biasanya kan inventory. Tapi kalau dalam case ini justru tadi simpanan, pinjaman, finance-nya, keanggotaan. Itu semua karena memang core bisnisnya ya. Iya, core bisnisnya di situ. Jadi yang tadi saya sebut, yang memang kita memakai yang standar Opus B itu adalah di procurement, finance, accounting. Nah, itu yang jadi muara-muara gitu ya. Nah, hulu-hulunya itu ya nyari simpanan, pinjaman, collection AR. Nah, itu yang semuanya data-data dari sana nanti ke hilirnya tuh di betul. Di jurnal-jurnal mereka sudah otomatis memakai otomatis sudah pakai Opus B. Lalu juga di bagian collection gitu kan. Collection itu kan dia nggak hanya nagih ya. Nagih itu maksudnya KHRD-nya gitu kan untuk angsuran per bulan. Dia kan punya juga ya perhitungan sendiri. Kalau misalnya dia yang lunasin nih, ya kan. Saldonya berapa segala macam. Itu kan biasanya dia harus manual. Ngelihat kartunya dulu nih, saldonya berapa gitu kan. Kalau sekarang tinggal klik muncul. Berapa yang harus dilunasin. Jadi nggak ribet ngitung-ngitung lagi ya si orang collection. Iya, semua udah otomatis gitu. Ini banyak udah kerasukan banyak kayaknya. Jadi jadi malas nanti mereka. Karena semuanya udah serba otomatis nih oleh Opus B nih. Mempercepat pekerjaan mereka secara operasional. Bahasa kerennya secara operasional jauh lebih singkat ya, efisien, prosesnya lebih efisien. Bisa hemat waktu, pinjaman tadi lebih cepat, terus pencairan lebih simpel, terus juga
apa tadi tuh ngurangin error juga loh. Iya, Salah perhitungan itu juga ngaruh juga itu. Karena tadi kita ya kasus yang peminjam juga ternyata ditolong ya karena error ngitungnya tadi kan bisa di-solve ternyata karena kita udah dapat bersihnya berapa gitu ya. Terus dari sisi dalamnya juga kayak tadi yang misalnya dia mau langsung pelunasan berapa yang harus dibayar itu juga tadinya harus otomatis. Manual udah otomatis gitu. Jadi banyak sekali yang sebenarnya di sama Opusbee gitu problem-problemnya. Nah, ini solusinya udah di ujung ke ujung banget ya. Jadi kayaknya sih customer kita ini ya si Koperasi Astra Internasional ini bisnisnya tuh udah semuanya dijembatani sama Opusbee gitu. Betul. Jadi mulai dari jantungnya sampai ke kaki-kakinya semua udah otomatis gitu kan. Dan wah ini luar biasa banget sih. Salah satu kakinya nih misalnya kayak asuransi. Asuransi? Iya, kan kalau pinjaman itu kan kita ada asuransi. Nah itu yang awalnya dia manual nih di luar. Jadi kadang nggak nyambung gitu kan, dia harusnya berapa amountnya tapi yang kita asuransinya berapa gitu kan. Nah sekarang udah itu juga otomatis semua. Itu asuransinya ke internal apa ke luar itu? Ke vendor. Keluar loh. Third Ke third party pun itu sistemnya sudah diotomatisasi. Sudah. Wow. Udah ketahuan misalnya pinjaman segini asuransinya sekian. Jadi itu nanti yang memproses asuransinya pun nggak akan error ya karena udah banyak sistem. Nggak error. Dan masalah sistem klaim kayak gitu udah dalam sistem semua. Udah dalam sistem semua. Semuanya by system, makin malas. Tapi jangan ngomong malasnya. Kita justru harusnya ngomongnya lebih positif. Berarti lebih banyak lagi yang bisa di-achieve. Karena waktu yang terbuang karena tadi ya mungkin ngitung-ngitung, cari-cari tanda tangan, kejar kiri kanan, itu semua udah nggak ada. Jadi bisa fokus either nyari lebih banyak anggota atau untuk membuat anggota lebih aktif bertransaksi gitu ya. Karena kan kalau kita ngomong koperasi, semakin banyak yang transaksi, semakin banyak. Betul. Gitu ya. Ya isinya akhirnya nanti teman-teman ya sobat-sobat dari perusahaan yang menggunakan Opusbee ini benefitnya langsung berasa ketika semua yang tadinya mereka manual labor hilang gitu ya. Hilang semuanya jadi otomatis error free, lebih efisien gitu ya, dan akhirnya fokus ngejar profit gitu kan. Betul. Itu yang paling penting. Fokus ngejar profit loh. Profit dan yang di depan tadi marketingnya. Mereka kan mereka mesti harus men-expand si bisnis mereka lebih progresif. Fokus dan progresnya lebih kelihatan karena nggak mikirin lagi nih. Iya, jadi mereka kalau misalnya kalau mau bikin produk baru pun jadi lebih enak gitu kan, misalnya yang operasional kita udah ke-handle gitu kan sama sistem. Resource-nya akhirnya bisa dialihkan untuk yang hal-hal yang lebih progresif marketing. Betul, nggak ngurusin operasional lagi. Betul. Karena operasionalnya udah nggak perlu orang ya, tapi nggak perlu wasting time. Betul. Nggak perlu, maaf nih kalau misalnya sering masukin angka ya sobat berkawan, itu either error tuh pasti bikin masalah. Kita bilangnya drama. Siapa nih yang error nih, siapa yang harus di-trace lagi tukang apanya gitu kan. Anggota kan dia nggak mau tahu kan. Anggota kan nggak peduli. Ya saya terima uangnya segini. Taunya cuma kok lama. Ini luar biasa banget ya. Jadi produknya aku bilang sih emang wajar lah ya kalau misalnya mereka akhirnya pilih Opusbee gitu, karena memang dari sisi tadi udah dibuktikan juga dalam waktu 1 bulan kita bisa solve, mereka udah tinggal pakai doang dan ternyata ketika diimplementasi semuanya udah serba otomatis gitu ya. Jadi benefitnya aku rasa sudah real banget sih buat customer ini. Nah ini kan buat customer ini. Emang Opusbee buat situ doang kan enggak gitu ya. Nah mungkin bisa nggak sih sebenarnya solusi ini? Kan ini kalau tadi kan kita ngomong solusi udah di custom banget ya. Udah bener-bener udah kayak nyatu sama bisnis prosesnya dia. Nah ini bisa nggak sih kita coba ke customer lain gitu? Mungkin gimana sih? Apa sih customer seperti apa sih yang boleh coba Opusbee gitu? Nah sebenarnya karena kita sudah memiliki basis foundation yang cukup kuat di Opusbee dan pengetahuan, knowledge yang sebenarnya yang penting itu knowledge dari core dari koperasi ini kita sudah pegang. Jadi untuk roll out bisnis proses ini ke bisnis yang mirip seperti portofolio di simpan pinjam, baik itu yang syariah, baik itu yang konvensional, itu sudah mulai kita akan jajaki, dan kita saat ini develop operation itu sudah mulai mengembangkan software yang mirip dengan ini, yang portofolio simpan pinjam dan koperasi dengan yang modulnya dengan lebih light. Lebih light, lebih enteng ya. Ini jadi salah satunya yang light ini maksudnya bisa masuk lah untuk semua jadi koperasi. Dia lebih simpel, lebih kayak basicnya aja gitu ya. Nanti bisa dicocokkan, nanti bisa kita develop, bisa lagi kita develop lagi dari si light itu gitu kan. Betul.
Jadi yang semuanya tadi, yang ribet-ribet tadi, itu kita bikin jadi satu semacam paket yang light gitu ya, supaya bisa masuk ke customer lain gitu ya. Karena kita tahu kan bahwa koperasi Astra ini adalah Indo, jadi primer koperasi. Nah kita bisa men-spend si portofolio ini kepada si koperasi-koperasi misalnya yang lebih kecil, lebih levelnya adalah level perorangan, level misalnya grup petani misalnya, atau misalnya grup-grup peternak seperti itu. Lebih ringan, mungkin modul-modulnya juga nggak sekompleks. Fiturnya gitu. mungkin juga masih dibikin basic dulu ya, tapi tetap customizable ya. Customizable. Tapi even kita buat versi light, tapi itu tetap otomatis semua. Jadi maksudnya kalau misalnya kita bikin versi light, tapi bukan berarti kualitasnya menurun. Light gitu loh. Itu bukan berarti fiturnya dikurangin ya. Bukan gitu. Tapi tetap fitur-fitur yang canggihnya ya, otomasinya itu tetap ada. Cuman mungkin dibuat lebih sesuai ya, lebih cocok buat customer yang mungkin nggak segede Prima Koperasi itu ya. Jadi siapapun bisa coba dong tentunya. Jadi oke, mungkin koperasi simpan pinjam ya itu boleh coba karena kita udah punya portofolio. Tapi buat yang bukan koperasi simpan pinjam ya mungkin mereka juga tetap bisa coba ya dari versi ini gitu. Salah satunya adalah kita kan sudah mengembangkan di Opus B ini adalah modul yang kita belum punya seperti misalnya Enterprise Asset Management. Nah, kemudian kita juga akan memakainya untuk misalnya untuk service management. Service management itu masih posisinya adalah masih belum ada di dalam standar Opus B misalnya. Nah, kita bisa nyoba untuk membuat modul yang enhanced yang add-on dari si standar Opus B tadi itu. Jadi memungkinkan kalau misalnya kita membuat bisnis proses portofolio yang lain. Jadi sobat berkawan nggak harus bikin koperasi kalau mau nyobain Opus B ya. Nggak harus jadi koperasi simpan pinjam juga gitu. Tapi mungkin sobat berkawan yang minat gitu ya, yang pengen tahu discuss lebih jauh, ya itu tinggal hubungi tim BRK ya, karena nanti tim BRK kalau misalnya ternyata modulnya nggak ada tinggal dibikin ya kan. Karena core-core-nya itu sudah sangat mudah untuk di-develop dan tinggal bikin add-on baru untuk membantu istilahnya use case-nya si customer yang lain gitu ya. Dan portofolio yang lain. Betul. Nah, itu karena kita core-nya fleksibel banget kayaknya ya. Bayangin loh 90.000 customer, 500 halaman white paper 1 bulan. 1 bulan itu POC. POC doang loh. POC. Tapi proses implementasinya itu sekitar 10 bulanan. Ya, itu kan ketika ngerealisasiinnya ya. Tapi kan white papernya itu. Mensarikannya itu sampai jadi satu yang bisa ditampilin 1 bulan itu juga nggak gampang gitu. Karena ribet pasti. Iya. Karena pertama BRK pun juga belum punya portofolio untuk koperasi ini ya. Oh, BRI ini baru pertama kali. Udah baru pertama kali langsung dapat yang agak-agak serem. Tapi kita maju terus. Maju terus ya, karena kita pun juga memiliki tidak hanya knowledge tapi juga resources yang cukup mumpuni. Bukan hanya si Opus B-nya aja, tapi teman-teman implementer yang luar biasa ini sudah bisa menerjemahkan 500 tadi menjadi sebuah sistem yang sudah terintegrasi dari ujung sampai ujung. Iya, jadi nggak cuman karena programnya sakti ya, tapi juga karena kita punya resource orang-orang yang dedicated, yang emang ngerti ya, mau memahami customer 500 halaman. Itu bisa dalam 1 bulan kita bantu, walaupun implementasinya lama ya, tapi ketika pain-nya itu kita bisa address ya, itu kan juga karena kita punya tim yang solid yang memang mau, ya istilahnya kita mau reach out ke kebutuhan mereka, kita solve kebutuhan mereka, dan itu ya akhirnya ada buahnya lah intinya gitu. Ini luar biasa banget loh sharing hari ini Bro Hidon sama Sis Dinda. Aku mungkin mau sedikit cerita, ulang lagi aja ya gitu buat Sobat Berkawan. Nah, jadi kalau Sobat Berkawan, buat yang belum nonton jangan lupa tadi aku udah sebut di episode 17 dan 49. Jadi Opus B adalah magnum opus dari BRK Hardaya Perkasa. Jadi masterpiece-nya gitu ya. Sebuah application ya modelnya. Jadi bukan infrastruktur tapi application, bukan sesuatu yang kelihatan banget gitu ya. Tapi inilah yang justru menjadi kekuatannya BRK, karena saat ini di era di mana bisnis proses ya adalah segalanya, di mana kita melakukan transformasi digital, semuanya pengen serba otomatis, serba cepat, error free gitu ya. Itu kita hadir di situ dalam bentuk Opus B. Nah, dalam sharing hari ini kita tadi cerita implementasi di Koperasi Astra Internasional, di mana di awal tadi sempat diceritakan ya, ada 500 halaman white paper, itu kita bisa sarikan dalam waktu 1 bulan menjadi satu program yang bisa dicoba gitu ya. Betul.
Dan itu ternyata menjawab 500 halaman itu. Ini benar-benar tim yang luar biasa, dedikasinya kuat sampai bisa mungkin begadang kali ya untuk menjawab 500 halaman itu, dan itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa karena tadi nggak cuman modul-modul utamanya saja ya, tapi sampai ke hal-hal mendetil, sampai mulai dari pinjamannya, sampai ke orang analisnya juga dibantu, sampai ke asuransinya juga dibantu. Itu semua sudut, semua pojoknya itu di cover sama Opus B. Nah ini luar biasa banget ya, jadi timnya strong, timnya mau untuk membantu dan nemenin customer 10 bulan ya dalam masa implementasi. Dan ini adalah salah satu success story-nya Opus B yang luar biasa sekali dari teman-teman BRK. Dan buat sobat berkawan yang mau coba, mau gali lebih jauh tentang Opus B, atau mungkin mau ngasih white paper 500 halaman gitu ya, feel free lebih untuk juga boleh, lebih juga boleh. Lebih juga boleh tuh ya, di challenge loh sobat berkawan. Jadi sobat berkawan yang mau coba, mau pelajari lebih jauh tentang Opus B, nah boleh kirim email ke marketing@berka.co.id gitu ya. Nah, atau kalau udah tahu siapa orang-orangnya Opus B, boleh langsung ngobrol gitu ya. Nah, nanti teman-teman kita bisa bantu ya, kita bisa reach out nanti kalau misalnya mau POC, mau kasih challenge, atau mau lihat langsung mungkin contohnya seperti apa ya, itu bisa kita provide ya dari teman-teman Opus B. Ini luar biasa banget ya sobat berkawan. Nah, buat sobat berkawan yang belum subscribe juga sampai sekarang, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di episode Teh Talk BRK Podcast selanjutnya. Dah. Bye. Bye.